Harusnya mikirin UX-nya dulu baru UI. Percuma kalau misalkannya nih tampilannya bagus, eye-catching, banyak animasi, tapi user nggak bisa daftar, nggak bisa masukin data ke aplikasi kita nggak dapet user engagement-nya. Lebih susah jadi UI UX designer apa main games ini? Lebih susah UX sih pasti. Playnet, it's time to play the game. Are you ready? Welcome back to Playnet bareng Coach Revina. Hari ini kita mau main fakta atau mitos edisi UI UX. Coach Revina, kenalin sedikit dong supaya IT People tuh bisa makin kenal. Halo IT People, nama aku Revina. Biasa dipanggil Coach Revina. Nah, aku di sini sebagai pengajar UI UX design, mulai dari research, design, dan saat ini aku bekerja sebagai product designer di salah satu perusahaan tech juga di Jakarta. Oke, di sebelah kiri Coach udah ada keranjang yang berisikan level. Jadi level akan dipilih secara acak. Pertanyaan tersebut mitos atau fakta. Oke, ready? Ready buat main? Oke. Hard dong. Baru mulai udah. Harusnya sih buat Coach ini ya. Formulir dengan lebih banyak field meningkatkan konversi karena jawaban lebih detail. Mitos atau fakta? Mitos. Benar! Coba Coach, kenapa? Biar Ayu paham. Sebenarnya formulir itu kita harus cari tahu dulu tujuannya orang mau isi formulir itu buat apa sih. Misalkannya dia cuman mau isi formulir itu mau pengen lihat data informasi kendaraan apa aja sih hari ini yang tersedia gitu. Nah nggak perlu dong dia input banyak-banyak sampai ke informasi data pribadinya. Jadi disesuaikan lagi sampai dia itu benar-benar ke minimal data doang yang didapat gitu. Kita kira-kira ada 100 pertanyaan Coach. Makasih loh, medium. Medium. Oke, soal medium. Mobile first design lebih penting daripada desktop first design. Mitos atau fakta, Coach? Mitos. Tepat! Salah ya? Jawabannya adalah fakta, karena banyak pengguna internet mengakses web via mobile dibandingkan desktop. Nah, karena Coach salah, jadi kita punya pertanyaan tambahan. Jelaskan UX kesalahan desain dari salah satu aplikasi terkenal. Kesalahannya toko oren gitu misalkan. Terlalu padat di bagian home-nya dan kalau misalkan ini kita mau input ke cart gitu kan. Nah, dia tuh kayak membatasi gitu, maksimal berapa sih gitu. Padahal kita tuh nggak disediakan untuk menghapus produk yang ada di cart gitu. Nah, menghapusnya itu maksudnya dalam langsung sekaligus banyak dan jadinya kita harus berulang-ulang kali. Ada aplikasi buat transportasi online gitu. Nah, jadi kalau misalkannya kita mau masukin alamat itu kita harus berulang-ulang kali tuh ngetiknya. Jadi setiap kita mau menuju ke tempat yang sama secara rutin itu kita harus ulang ketik berulang kali, sedangkan di kompetitornya itu ada fitur save address, jadi kita nggak harus ngetik berulang kali, kita harus cukup klik fitur save address itu kita bisa langsung dapetin alamat yang kita tuju. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu ya. Jangan diacak lagi. Hard lagi. Baik. Pengguna selalu membaca teks dari kiri ke kanan. Mitos atau fakta? Mitos. Benar! Karena nggak semua aplikasi itu user bacanya dari kiri ke atas sih. Tergantung si aplikasinya itu juga mendesain struktur arsitektur informasinya gitu. Apakah yang dia itu meng-highlight yang dari atas dulu, kan ada tuh orang yang di paling atas dulu tuh dia bikin lebih highlight, lebih menonjol dibandingkan yang bawahnya sehingga orang melihat yang atasnya dulu. Kayak misalkannya dia memberikan warna yang lebih kontras, terus dia kasih banner promo, jadi orang mau nggak mau tertarik dulu nih lihat dari yang atas gitu, baru ke bawah. Struktur hierarki informasinya gitu. Oke, lanjut Coach, kita kata-kata lagi. Hard lagi. Kayaknya emang udah cocok di levelnya Coach tuh hard ya Coach. Oke. Kalau yang pertanyaan easy juga minder Coach 50-an. Text submit pada tombol lebih baik daripada get started. Mitos atau fakta? Mitos. Benar!
Sebenarnya tergantung di page mana, terus urgensinya apa gitu. Submit sama get started itu suatu copywriting yang berbeda. Kalau submit kan biasanya untuk kita kalau udah ngisi, si user tuh ngisi form yang banyak, terus dia mau submit data. Kalau get started tuh biasanya kayak dia itu ngelihat onboarding page dulu di awal, dia belum pernah daftar di aplikasi itu, terus dia baru mau banget mulai gitu, biasanya pakai get started. Itu kan sebenarnya beda di copywritingnya doang. Nah, copywriting itu berdasarkan apa sih maksud kita gitu, jadi berbeda sih, tergantung jadi. Oke, ini kurang lebih tuh ada 20 soal, baru 4 soal yang keluar. Oke. Kita 20 soal nggak tuh? Medium. UX hanya perlu dipikirkan setelah UI selesai dibuat. Mitos atau fakta? Mitos. Benar! Iya, karena itu harusnya kebalikan. Harusnya mikirin UX-nya dulu, baru UI. Percuma kalau misalkan nih tampilannya bagus, eye-catching, banyak animasi, tapi user nggak bisa daftar, nggak bisa masukin data ke aplikasi kita nggak dapet user engagement-nya. Oke. Pak, ini soal easy belum keluar. Iya, medium lagi. Medium lagi. Semua tombol CTA harus berwarna merah agar menarik perhatian. Mitos atau fakta? Mitos. Benar. Nggak semua aplikasi itu punya button yang warna merah. Kan ada juga aplikasi yang desain sistemnya punya warna primer, orange, atau hijau, atau biru gitu. Nah, biasanya dia lebih menonjolkan ke primary buttonnya itu berdasarkan warna brandingnya dia gitu. Nah, biasanya untuk merah ini tergantung lagi. Biasanya kalau merah itu tuh untuk error button misalkan, atau cancel button gitu. Nggak semua sih. Oke. Gitu. Silakan coach, mungkin agak Oke. Udah keluar level easy-nya. Medium lagi sih kayaknya Medium deh. lagi ya. White space atau ruang kosong dalam desain hanya membuang ruang yang seharusnya bisa dipakai untuk diisi konten. Mitos atau fakta? Mitos. Benar. Bahkan white space itu tuh salah satu indikator UI-nya itu clean, misalnya itu bersih gitu. Kalau misalkannya kita ngelihat teks yang dempet-dempet aja di Microsoft Word aja tuh kadang susah kan buat kita baca, nge-scanning yang mana sih yang penting, yang mana yang nggak penting gitu. Sehingga perlu banget sih white space. Bukan berarti malah buang-buang tempat gitu. Level easy yang belum keluar kok. Aduh. Ini Oke. kenapa sih hard ya? Ya benar. Ya. Hard medium. Font sans serif lebih baik untuk readability di layar dibanding serif. Mitos atau fakta? Mitos. Salah. Tapi boleh dibantah, Pak, silakan. Sebenarnya dan serif itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh bentuk struktur katanya gitu, nggak terlalu melengkung-lengkung gitu, tulisannya masih bisa sih buat di ini, dan tergantung lagi sama background si tulisan itu, apakah backgroundnya itu mengkontraskan si tulisannya itu atau enggak gitu, dan ukuran fontnya juga. Kalau misalkannya dia pakai sans serif tapi ukuran fontnya 8 pixel gitu untuk di mobile, terus dia pakai warnanya backgroundnya putih, terus dia pakai warna grey yang muda banget, sakit dong mata yang lihat. Readability-nya juga kurang. Berarti nggak jadi salah, jadinya benar. Yeay. Kayaknya di sini nggak ada yang easy deh. Kreatif lagi ya, Kak. Hard lagi. Coba kita lihat nanti ya, ada yang easy atau enggak. User testing hanya perlu dilakukan setelah produksi selesai. Mitos atau fakta? Mitos. Benar. Kenapa, Kak? Sebenarnya user testing itu juga bisa sebelum kita ngedesain gitu. Jadi buat ngasih insight ke kita, oh ternyata ini loh yang perlu kita perbaiki di awal gitu. Kita minta pendapat dulu ke user, minta feedback dulu terkait desain aplikasi yang lama gimana. Nah, biar kita ada gambaran buat memperbaiki desain yang baru gitu. Jadi nggak harus selalu setelah selesai desain atau mau akan development gitu. Oke. Tepuk tangan dong untuk Coach Regina. Kita udah menyelesaikan 10 soal. Ada 2 soal salah, tapi setelah diberikan penjelasan ternyata nggak salah, guys, yang salah hostnya. Oke, gimana Coach? Lebih susah jadi UI UX designer apa main games ini? Lebih susah UX sih pasti. Oke, thank you so much Coach Regina. Iya, sama-sama.
buat kalian IT people yang mau belajar UI UX dari nol sampai bisa join di Kursnet karena ada mentor yang profesional dan metode belajar yang hands on. Saya Coach Revina, sampai ketemu di episode Playnet selanjutnya. Playnet, it's time to play the game. Are you ready?